tahun yang lalu itu kita menggagas, kita mengajukan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, akhirnya diverifikasi oleh tim dari Pemkot Semarang. Kita ditetapkan sebagai desa wisata bersamaan dengan desa wisata Wonolopo di Kecamatan Mijen dan desa wisata Nongkosawit di Kecamatan Gunung Pati. Kalau di Kandri itu one stop wisata itu ada semua, dari cerita, dari mitos, dari masyarakatnya juga sangat welcome. Kita punya Mahakarya Legenda Gua Kreo dengan Gua Kreonya. Kita punya Waduk Jati Bareng. Kita punya edukasi wisata. Kita punya lengkap. Di Kandri itu awal mayoritas itu petani ya, 70% warga di Kandri itu petani. Tapi menjelang tahun 2011-2012 itu Kandri itu ada objek wisata namanya Gua Kreo dan dibikin waduk di situ. Ada wilayah yang mau digunakan untuk bendungan Waduk Jati Barang itu yang menenggelamkan sebagian tanah produktif yang diusahakan oleh masyarakat, biarpun tidak ada pemukiman, tapi banyak warga yang mata pencahariannya terancam kan. Nah itu berpengaruh bagi kami warga di Kandri. Kita jual memang selain objek, karena kami sampaikan di waduk itu memang selain fungsinya untuk pengendali banjir Kota Semarang, untuk penyedia air bersih Kota Semarang, dan juga untuk tenaga mikro hidrolistrik, juga untuk pariwisata. Maka dari itu kita menyiapkan pariwisata ini yang kelihatannya berpeluang untuk memberdayakan masyarakat kami. Kita butuh yang namanya pengalihan pendapatan masyarakat yang tadinya dari masyarakat petani menjadi masyarakat yang wisata. Kesulitan pertama yang kita rasakan pada waktu itu ya memang merubah mindset. Kalau objek sih kita nggak susah ya, tapi susah payahnya pada kesadaran masyarakat bahwa harus memenuhi sabta pesona seperti itu kesadaran masyarakatnya sedikit demi sedikit kita harus mengubah. Artinya berarti SDM-nya kan, SDM-nya, membangun SDM-nya itu yang nggak mungkin kesulitan, dan membuat masyarakat sadar bahwa tempatnya itu mau dijadikan tempat wisata, itu juga yang cukup agak lumayan membuat kita kesulitan. Memang sangat sulit bagi kami karena ada kata-kata wisata itu bagi banyak orang itu mesti konotasinya ke negatif.
memang kita sangat terpukul sekali dengan kegiatan pariwisata di masa pandemi ini. Terpukul sekali. Bahkan kalau dibilang ya kita hampir mati suri. Kita kan tidak kehilangan mata pencarian yang sebenarnya di desa. Di desa itu kan masyarakatnya masyarakat petani yang mungkin sebagian terambil tapi sebagian juga masih bisa dikelola. Kenapa saya bikin petani muda? Nah itu karena bagaimana bisa menginovasi tanah yang sedikit itu menghasilkan pundi-pundi keuangan yang banyak. Yang di waduk pun juga ada mata pencarian lain tuh. Cari ikan, mancing, masih ada perikanan di situ. Terpukul iya, tapi kita masih bisa bertahan. Petik jambu kristal. Nah, ini apa itu tani hortikultur. Jadi kita punya apa itu jambu kristal sama jeruk lemon. Ini di masa pandemi paling booming karena memang jeruk lemon banyak yang membutuhkan dan kita bikin paket petik sendiri. Kayak di Malang itu petik apel gitu loh. Menanam padi, tanam singkong, tangkap ikan, kan tidak membutuhkan lahan yang banyak. Dan sekarang menjadi paket desa wisata Kandri yang unggulan itu. Kita sebetulnya objeknya tidak terlalu menarik, tapi kita bisa mengemas sebetulnya. Kita bisa mengemas kegiatan pariwisata itu yang tidak terlalu menarik menjadi menarik ya dengan tambahan yang namanya kreativitas, dengan yang tambahan yang namanya sumber daya manusia yang bisa ya menjelaskan seperti itu. Itu jadi intinya sih pada kreativitas kita itu yang dinilai sama mereka. Kita terpilih ada sekian ribu desa wisata. Alhamdulillah dari sertifikasi desa wisata berkelanjutan kita termasuk 13 yang pertama menerima desa wisata berkelanjutan itu. Kita tidak pengen desa wisata kita tuh hanya papan nama toh. Kita harus bertanggung jawab sebagai tokoh masyarakat, pengelola desa wisata ini lewat Pak Darwis. Kita tetap berusaha bagaimana caranya desa wisata ini yang sudah terlanjur di SK-kan oleh Wali Kota itu benar-benar bisa berkelanjutan. Mimpi terbesar kita adalah semua masyarakat terlibat menjadi pelaku wisata. Artinya pelaku wisata yang punya uang bisa investasi di bidang pariwisata, yang punya lahan juga diinvestasikan ke pariwisata. Kalau saya bilang efek Doppler ya. Jadi kita ada kunjungan ya toh, uangnya tersebar kemana, ke UKM, ke yang jualan, ke objek, ke semua merasakan semua.
Jadi dengan adanya teman-teman Pikijo magang di sini, wow, kita wow sekali. Terbuka sekali bahwa kita itu kemarin cuman berketat di lokal. Sekarang kita bisa melihat, oh ternyata kegiatan wisata itu lebih luas daripada yang kita pikirkan, kita bayangkan. Teman-teman itu banyak memberi masukan bahwa kita sekarang prosesnya seperti ini, ada perubahan pariwisata di bidang ini. Nah, itu sangat membantu kita. Atas bantuan teman-teman, akhirnya kita sekarang jadi terbuka ini. Kita melek IT, kita melek sosmed, kita nggak offline lagi, kita nggak bawa buku lagi untuk penawaran. Kita sudah punya sosmed, kita sudah punya web, ya. Bahkan mungkin kalau misalnya paket wisata kita di online kan oleh Pikijo pun kita juga siap untuk melaksanakannya, ya. Terima kasih Pikijo, terima kasih teman-teman Funkat. Insya Allah Desa Wisata Kandri siap menerima kunjungan dan siap melayani wisatawan yang masuk ke Desa Wisata Kandri. Desa Kandri membuktikan bahwa prestasi tak hanya sekedar bukti eksistensi. Pandemi memang memukul Kandri, tapi semangat juangnya tak pernah terhenti ataupun menepi. Banyak hal yang kudapat di desa ini. Rekam jejak Sunan Kalijaga, keindahan rimba di pesisir Waduk Jatibarang, berbalut mesra dengan keramah tamahan warga dan budaya yang menyelimutinya. Adat istiadatnya yang kokoh, tak tergerus zaman, namun selalu terbuka untuk siapapun yang mau bertandang. Bahkan tawarannya di acara wayang semalam masih terngiang di telingaku. Aku melihat keyakinan, desa ini siap untuk kebangkitan pariwisata di Indonesia. Dari keseluruhan perjalanan ini aku belajar, tak semua rencana bisa berjalan dengan baik. Namun satu hal yang pasti, mimpi itu memang diperlukan. Aku pernah mendengar sebuah ujaran, bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Penjelajahanku yang dimulai dari tanah Sumatera lalu menyeberang ke Jawa Barat, serta berakhir di Jawa Tengah ini mengungkapkan banyak cerita, sebuah kesulitan, diremehkan, keterpurukan, serta penolakan akan sebuah gagasan. Tapi perjuangan tak kenal lelah dan kesetiaan akan tujuan terbukti mampu mengatasi segala cobaan. Terima kasih semesta atas penjelajahan ini. Kelak, ini akan menjadi benih ilmu bagi para generasi penerus. Maju terus desa wisata, bangkitkan pariwisata Indonesia.